adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Monica dalam channel YouTube ini. Adik-adik apa kabar nih? Baik-baik aja kan? Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar melatih keterampilan membaca. Loh Kak, aku kan udah bisa membaca. Emang membaca perlu dilatih? Oh, tentu dong, membaca itu ada caranya, perlu dilatih, jadi nggak asal-asalan membaca. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar membaca apa? Puisi, dongeng, atau pantun? Yang benar pada kali ini kita akan belajar membaca puisi. Terus, ada yang tahu nggak sih puisi itu apa? Ya, puisi adalah sebuah karya sastra yang berupa ungkapan perasaan dari penulis puisi atau biasa kita kenal dengan penyair. Loh Kak, emang membaca puisi perlu dilatih? Terus ada caranya? Kalau ada caranya, gimana dong caranya yang tepat? Nah, untuk menjawab pertanyaan adik-adik, mari kita pelajari bersama-sama. Dalam membaca puisi, tentu ada caranya. Ada hal yang perlu diperhatikan sehingga puisi itu dapat tersampaikan maknanya dengan jelas kepada pendengar. Nah Kak, pendengar itu siapa ya? Pendengar itu adalah orang yang mendengarkan ketika kalian membaca puisi. Terus, hal-hal yang perlu diperhatikan tuh ada apa aja sih Kak? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama ada lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal, intonasi, ekspresi. Apa itu Kak? Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengucapkan bunyi bahasa. Jadi kalau membaca puisi itu suaranya harus jelas. Terus intonasi itu apa? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada suatu kalimat dan biasanya menekankan pada kata-kata tertentu dalam kalimat. Jadi kalau baca puisi jangan terlalu keras bahkan hingga menjerit atau terlalu pelan sehingga teman-teman yang lain tidak bisa mendengar. Nah, yang ketiga ada ekspresi. Ekspresi itu apa sih? Ekspresi artinya ketika kamu membaca itu terdapat gerakan tangan atau perubahan raut wajah yang sesuai dengan apa yang kamu baca. Misalnya, ketika kamu menemukan sebuah kalimat yang membuatmu kesal atau marah, maka dalam membaca puisi, tunjukkanlah raut wajah yang kesal dan marah. Oh iya, jangan lupakan pandangan yang terfokus pada penonton. Jadi, kita tidak boleh hanya terfokus pada teks atau buku saat kita membaca puisi. Jadi, kita harus sesekali menghadap ke arah penonton. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan kakak tentang hal-hal yang diperhatikan dalam membaca puisi? Tapi kak, aku masih belum paham. Oke, kalau kalian masih belum paham, sekarang kakak akan mempraktikannya. Jadi, kalian harus simak betul-betul ya. Pemandangan karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepas. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indahnya pemandangan. Nah, adik-adik, kira-kira kalian sudah paham belum dengan 3 hal yang diperhatikan dalam membaca puisi? Sudah? Nah, jika kalian perhatikan, tadi sesekali kakak juga menghadap ke kalian loh dalam membaca puisi.
Terus kakak juga mengatur suara kakak, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan itu yang dinamakan intonasi. Kakak juga memperlihatkan gerakan tangan dan raut wajah. Nah, itu yang dinamakan ekspresi. Suara kakak tadi juga terdengar dengan jelas kan? Nah, itu yang dinamakan lafal. Jadi, sudah paham belum? Nah, adik-adik, kakak tebak pasti sekarang adik-adik sudah paham tentang cara membaca puisi yang baik, yang tepat, dengan beberapa aspek atau hal yang diperhatikan supaya pesan atau makna dari puisi itu dapat tersampaikan dengan baik. Oke, kalau begitu pembelajaran kita pada hari ini cukup di sini dulu ya. Nah, kira-kira ada yang mau merangkum atau memberikan kesimpulan terhadap kegiatan belajar kita hari ini? Ya, pada hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membaca puisi supaya puisi itu dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan adik-adik dalam membaca puisi. Yang pertama adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Juga jangan lupa pandangan kita harus sesekali fokus pada penonton yang mendengarkan kita saat membaca puisi. Nah adik-adik, supaya keterampilan membaca kalian ini semakin baik, maka patutnya kalian perlu sering-sering berlatih dalam membaca puisi. Dengan cara coba kalian hadap ke cermin kalian, lalu membacakan sebuah puisi dengan menunjukkan 3 hal tersebut, yakni lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, untuk membantu kalian dalam berlatih, kakak sudah sediakan beberapa puisi yang bisa kalian screenshot pada akhir video atau bisa kalian ambil dalam modul yang akan kakak bagikan linknya pada deskripsi video ini. Jadi, selamat berlatih adik-adik. Semangat! 3, 2, 1.